Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman bisa mendapatkan rumah impiannya segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di rumah 2 lantai ya, yang di Yogyakarta. Dan ini rumahnya keren banget teman-teman, karena rumahnya ini punya spek yang nggak main-main, bukan kaleng-kaleng kalau kata orang Medan. Dan memang pemiliknya kebetulan orang Medan, namanya Pak Sabarudin. Seperti apa rumahnya? Yaitu rumahnya ini dengan luasan 150 meteran dan bangunannya 90 meter persegi. Ayo kita review. Let's go! Nah teman-teman, untuk fasadnya sendiri, ini modelnya memang rumah yang Skandinavian ya. Jadi rumahnya itu bentuknya kayak tipe-tipe model Skandinavian. Ini pakai two tones ya warnanya, yaitu warna coklat dengan warna putih. Dan ini simple tapi berkesannya elegan. Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri, ini dikasih juga untuk luarnya itu dikasih lampu outbow ya. Ya jadi lampu outbow biar menambah estetika, biar rumahnya biar makin cantik. Kalau misalkan kita lihat sendiri, memang ini simple, bagus tapi elegan. Nah teman-teman, ini ya sekarang saya sedang berada di fasadnya ya. Jadi fasadnya ini ada pintu yang besar sekali ya, pintunya tingginya nih nggak main-main 2,4 meter dan lebarnya kurang lebih 90 cm teman-teman. Dan ini juga di kiri kanannya itu dengan kaca yang besar juga, sehingga untuk pencahayaan itu bagus sekali teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini kayunya namanya kayu merbau ya. Ini kayu langsung dikirim dari Medan ke Yogyakarta. Nah ini kalau misalkan untuk pintunya sendiri, ini range-nya harganya sekitar 2-3 jutaan untuk satu daun pintunya. Dan ini kayu merbau ini kalau misalkan di Medan sana terkenal untuk bikin kapal teman-teman. Jadi kayunya kuat sekali, kokoh sekali. Bahkan kalau misalkan nanti kata bapaknya kalau misalkan dicoba dites di bor itu bisa keluar percikan apinya karena saking kerasnya. Cuman minusnya nih memang kalau dicat agak susah dicat. Dicatnya agak susah karena getahnya agak keluar-keluar dikit gitu loh. Tapi untuk segi kekuatan sangat kuat sekali, sangat solid sekali. Teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini handle pintunya nih ya. Ini mereknya Herves teman-teman. Ini buatan dari Inggris yang Black Edition. Harganya untuk satu pasangnya itu kurang lebih di 1,5 juta. Jadi handle-nya aja udah 1,5 juta rupiah. Sangat mahal juga ya. Dan kemudian untuk kita lihat di sebelah sini, ini ada pintunya ya. Kuncinya itu mereknya SES, itu dari Spanyol. Itu juga sama, harganya sekitar 1,2an sampai 1,5an. Pintunya sangat mahal sekali. Nah kemudian yang juga nggak main-main dan bukan kaleng-kaleng ini kita lihat ya, kalau misalkan untuk engsel pintunya ini mereknya solid yang premium, yang stainless steel 303. Ini satu pasangnya segini aja itu kurang lebih di angka 750.000. Jadi memang kita lihat sendiri untuk rumahnya nih menggunakan apa ya, material-material yang premium. Dan kalau misalkan kita lihat juga untuk lantainya, luar dalam sama di carportnya juga, lantainya sudah menggunakan mereknya Roman teman-teman. Jadi Roman juga terkenal akan kualitas yang bagus dan harganya juga lumayan cukup mahal. Jadi untuk yang di sini yang granit harganya sekitar 350 ribuan untuk ukuran 60 x 60. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Nah kalau kita udah ke dalamnya, kita lihat ya, di sini ada ruang tamu ya. Jadi ruang tamu mungkin sekaligus nanti bisa dicampur dengan ruang makan. Untuk di sini ruang makannya, di sini ruang tamunya, nanti bisa ada TV-nya juga mungkin ditaruh sini. Dan di ruang tamu ini cukup luas ya, cukup besar ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ada satu pintu lagi, pintunya langsung ke carport teman-teman. Pintunya langsung ke carport. Jadi untuk di lantai satu ini memang adanya hanya seperti ini dan ada kamar tidur sebelah sini satu. Ya di sini ada kamar tidur. Cuman di sini itu sudah menggunakan kompor tanam. Jadi sudah dapat kompor tanam. Di sini juga sinknya juga mereknya Valtra. Ini harganya kurang lebih di angka 3 juta. Dan ini juga untuk kerannya ini menggunakan Toto kalau nggak salah di harga 1,5 jutaan. Jadi sudah bagus sekali. Juga sinknya dalam, ada 2 tempat. Ya dan di sini juga kita lihat ya, di sini ada pakai motif marmer ya. Ini granit ukuran 60 x 120. Ini kalau per satu daun lembarnya sekitar 200
200 sampai 300 ribuan per satunya, tergantung nanti merek yang dipakai. Nah, kita juga lihat sini untuk kamarnya sendiri. Di sini kamarnya ukurannya 2,5 kali 2,75. Kemudian di sini kita lihat ya, jadi ada sirkulasi udara yang terbuka ya. Jadi dia openingan seperti ini, nggak usah pakai roster. Kemudian di sini juga dikasih dua jendela yang besar. Jadi kalau misalkan sirkulasi udara juga sudah sangat bagus, cahaya juga bagus. Kita juga lihat kemari yuk. Kalau kita lihat di atasnya ya, jadi untuk atapnya ini permainan drop ceiling-nya itu di kotak-kotakan ya. Jadi ada beberapa kotak drop ceiling. Nah, di sini ada juga lampu-lampu, jadi downlight LED. Kemudian ada lampu yang 3 warna. Ini kalau nggak salah mereknya, belinya merek Hanok yang bisa 3 warna, itu harga satu buah lampunya itu 160.000. Jadi mahal sekali ya untuk harga lampu. Jadi kita juga lihat nih, di sini ada top kontak mereknya Nero. Ini juga saklar ganda mereknya Nero, ini sakralnya 3 lampu mereknya Nero. Nah, Nero sendiri ini harganya termasuk yang premium ya, mahal juga ya, karena harga per satu stop kontak ini bisa 150 sampai 180.000 per satunya. Jauh lebih mahal kalau misalkan kita lihat merek Indonesia yang biasa yang udah umumnya dipakai, yang untuk harga standar rata-rata dan cukup bagus itu kan, misalkan pakai merek Broco itu harganya mungkin sekitar 15.000, 18.000 kalau misalkan kita beli di online itu bisa, dan itu juga lumayan oke. Tapi kalau misalkan udah kelasnya premium ya pakai yang ini, yang mahal. Kemudian kita lanjut ke lantai sini. Nah, ini untuk ke lantai 2-nya. Jadi sebelum ke lantai 2, kamar mandinya di sini ukurannya sekitar 1,5 kali 1,2 meter. Itu mereknya WC jongkoknya mereknya Toto. Itu kalau misalkan teman-teman beli di Mitra 10 ataupun toko yang lainnya itu hanya sekitar 300 ribuan lah. Di sini juga showernya juga bagus, dan ketinggian keramiknya udah, keramik dindingnya dipasang sampai ke atas. Yuk kita ke lantai 2. Nah, kita kalau misalkan mau ke lantai 2-nya, kita bisa lihat ya, di sini ada railingnya. Ini pakai besi hollow ya, yang kotak, kurang lebih tebalannya sekitar 2 mm dan sudah cukup lumayan tebal. Nah, kita sekarang sudah di lantai 2-nya teman-teman. Nah, kalau misalkan lantai 2-nya sendiri, di sini ada satu tempat yang kosong ya. Di sini mungkin bisa ditaruh lemari, ataupun misalkan kalau misalkan mau ditaruh perabotan lain juga bisa. Nah, di sini ada terdapat sebelah kiri itu ada kamar mandi nih. Kamar mandi luar ini sama ya, pakai WC-nya WC jongkok merek Toto, ada showernya juga. Cuman untuk keramik dindingnya memang tidak sampai atas. Tapi untuk keramik dindingnya itu pakai ukuran 60 kali 60. Untuk kamar utamanya itu dapat balkon ya. Jadi kalau misalnya mau keluar sana itu ada balkon, dan di sini juga ada kamar mandinya. Nah, ini ada kamar mandinya, dan kamar mandinya juga sudah pakai WC duduk yang cukup bagus, mereknya Ceramax. Dan di sini juga motifnya pakai keramik yang ukuran 60-60, dan ini juga mewah teman-teman. Motifnya bermotif seperti goresan-goresan pada marmer. Kamarnya sendiri ini sudah cukup besar ya, jadi ukurannya sekitar 3 kali 4 meter, 3 lebih sedikit. Dan kita lihat sini juga atasnya udah model drop ceiling juga yang di sebelah sini, dan dikasih list-list biar mempercantik. Kalau misalkan nanti pagi-pagi butuh udara segar, butuh ngopi, kalau misalkan mau cari suasana, juga di sini ada balkonnya. Jadi rumah ini ada 2 balkon, satu balkon yang agak kecil, yang satu lagi di ruang tadi ya. Jadi bisa dipakai untuk ruang tamu. Ruang keluarga di sini. Nah, di sini bisa dipakai ruang keluarga yang buat duduk-duduk, buat nyantai, buat nonton bersama-sama, mungkin TV ditaruh sini. Kemudian di sini juga dikasih sekat atau kusen yang pintunya pintu geser untuk memaksimalkan ruangan. Dan di sini kita bisa lihat nih ya, di sini ada balkon yang cukup besar, cukup luas. Di sini kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol atau misalkan mau ditaruh kursi buat nyantai-nyantai juga di sini enak. Kalau misalkan mau barbekyuan juga di sini juga bisa. Dan kita bisa lihat sendiri nih, di sini ada space yang masih luas sekali ya di bawahnya. Kalau misalkan emang nanti mau ditambahin jadi rumah tumbuh juga bisa ditambahin bangunan, ataupun nanti bisa buat parkir mobil. Karena di sini masih cukup untuk 2 mobil lagi teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini nih. Di sini topi-topinya yang besar, panjang ya, ukuran sekitar 1 meter kali 3 meter. Dan ini bagusnya dikasih tali air teman-teman. Jadi ada stoppernya. Jadi ketika misalkan ada hujan, air itu tidak mengalir sampai ke dalam. Untuk rumah ini semua catnya juga mereknya premium teman-teman, pakai merek Toa. Nah, Toa itu satu filenya itu kurang lebih harga sekitar paling murah 2 jutaan sekian, hampir 3 jutaan. Dan ini yang dipakai sih yang kelasnya yang premium yang sekitar 3 jutaan per satu file. Ya sekitar 18 liter atau 25 kilo. Dan Toa ini termasuk cat yang premium karena ketahanannya bisa sampai 5 tahunan teman-teman. Rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur dengan 3 kamar mandi. Nah, untuk bangunannya sendiri ini dijual dari pemiliknya sih saya dengar tadi harga 950 juta untuk di Jogja, dan ini memang dekat kampus UMY dan dekat ke kota juga nggak begitu jauh. Kalau misalkan dari saya untuk penilaian kualitas yang diberikan dari bangunan ini sangat bagus ya. Jadi kalau misalkan emang teman-teman punya budget berlebih dan memang menggunakan kualitas yang bagus ya, jangan ragu-ragu pakai kualitas rumah yang bagus gitu loh.
tapi memang ada harga ada rupa. Kalau misalkan emang budgetnya masih terbatas, ya pakai yang standar tapi yang aman gitu loh. Jadi kayak misalkan stop kontak nggak harus merek yang mahal tadi kayak Nero tadi, ya pakai Broko aja sudah cukup, dan itu juga sudah sesuai dengan SNI. Cuman kalau misalkan emang kelasnya udah budgetnya berlebih, ya boleh menggunakan kayak spek-spek atau peralatan atau perlengkapan rumah yang harganya yang cukup mahal lah, cukup tinggi. Nah teman-teman, kalau misalkan kita mau lihat ya dari struktur kekuatan bangunannya sendiri, rumahnya 2 lantai, ini pakai besinya besi 13 ulir ya. Jadi besinya tebal banget, besi 13 ulir. Dan juga untuk rumahnya ini sebelum pondasi footplatnya atau cakar ayamnya itu sekitar 1,8 meter untuk ketinggiannya, dan untuk di bawahnya dikasih borpil lagi teman-teman. Jadi pondasi borpil itu kurang lebih di angka 4 meter. Ada 4 meter pondasi borpil, kemudian ada cakar ayamnya tadi atau footplatnya sekitar 1,8 meter untuk menopang bangunan ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya emang agak berlebihan ya, maksudnya bagus sih, cuman emang karena overpower ya, ada harga ada rupa. Dan ini rumahnya termasuk kelasnya kelas yang rumah premium karena speknya bagus sekali. Itu karena kan memang pondasinya sebenarnya untuk 3 lantai pun bagus ya, cukup ya, cuman dipakai hanya untuk 2 lantai, dan ini kualitasnya oke. Oke teman-teman, nah untuk pagarnya sendiri ini pagarnya bahannya unik ya, nggak pakai ERC lagi, tapi ini pakai bahan kalau nggak salah namanya Serra Splendid. Ini bahannya untuk lebar 20 cm kali 3 meter itu 350 ribuan harganya. Padahal kalau misalkan merek-merek GRC itu harga sekitar 50 ribuan. Jadi ini keras banget, pakai di sini untuk menambah estetika ya. Jadi kesannya ada kayu-kayu bergaris, bertekstur seperti ini, sangat bagus. Dan kita bisa lihat nih untuk pagarnya sendiri kurang lebih di angka sekitar 4 meteran. Dan sini juga dikasih tembok untuk dinding pagarnya juga kokoh ya, tebel ya. Dan ini kualitasnya juga bagus. Kalau misalkan kita lihat sendiri, fasadnya itu tinggi sekali ya. Jadi tingginya mungkin sekitar 9 sampai 10 meteran.